Hai kawan semua, jumpa lagi bersama gua di channel Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan yang baik dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yap, seperti biasa channel ini akan selalu mengulas atau membahas tentang kiprah dunianya para artis-artis perfilman klasik di Indonesia. Nah, di video kali ini kembali lagi gue akan ngebahas tentang seorang aktor ya, termasuk legendaris perfilman laga Indonesia di tahun 1970-an bahkan hingga memasuki awal tahun milenium. Penasaran siapakah beliau dan bagaimanakah untuk pembahasan selengkapnya? Yuk kita simak video selanjutnya. Cak. Pada pertengahan tahun 60-an dan bahkan hingga tahun 1990-an, dunia perfilman laga aksi Indonesia ini cukup menjadi trademark tersendiri di Indonesia nih kawan. Dan bahkan tidak jarang beberapa artis-artis luar negeri seperti dari jebolan Hollywood ya. Di antaranya ada Cynthia Rothrock, kemudian Chris Mitchum dan juga David Bradley ya, pernah beraksi atau meramaikan dunia perfilman laga aksi di Indonesia pada era-era tahun 90-an. Ya, bisa dibilang dunia perfilman laga aksi Indonesia kala itu telah menjadi tuan rumahnya di negeri sendiri, yaitu di Indonesia sendiri nih kawan. Keren kan? Bahkan artis-artis luar negeri pun ini pernah berkiprah atau meramaikan perindustrian perfilman laga di Indonesia. Oke, lanjut. Pada video kali ini gue akan ngebahas tentang seorang aktor ya, termasuk legendaris perfilman laga di Indonesia ya. Aktor laga yang akan gue bahas pada video kali ini adalah merupakan seorang aktor berdarah Tionghoa nih kawan ya, dengan nama Tionghoanya yaitu Tan Giok Hian. Sementara untuk nama Indonesianya sendiri yaitu Edi Suwito Yonatan, atau yang lebih akrab dengan sebagai nama panggungnya yaitu Edi S. Yonatan. Beliau lahir di Kota Malang, Jawa Timur ya, pada tanggal 20 Juni 1950. Pada awal merintis karirnya di Indonesia, beliau pada usianya di 19 tahun ini pernah merintis atau berkarir di dunia musik nih kawan. Jadi dia menciptakan salah satu band ya lewat sebagai seorang gitaris ya di saat itu. Namun karirnya di dunia perindustrian musik ini tidak berjalan mulus nih kawan, hingga membuat dirinya membanting setir untuk belajar ilmu bela diri, diantaranya silat, karate, dan juga taekwondo. Hal demikian beliau lakukan karena beliau ini ingin sekali menjadi seorang bintang laga di perindustrian perfilman khususnya di Indonesia sendiri, hingga membuatnya sangat menekuni dunia persilatan hingga akhirnya beliau belajar ilmu bela diri. Dan hingga pada akhirnya beliau mengawali debut karirnya di dunia perfilman laga di Indonesia yaitu pada tahun 1972 lewat sebuah film yang diperankannya yang berjudul Tangan Besi. Dan bahkan beliau juga pernah menjadi seorang stuntman di beberapa film laga di Indonesia. Bahkan ada juga film luar negeri yaitu film dari Hong Kong, merupakan debut pertama beliau dalam menjadi seorang stuntman di perindustrian perfilman luar negeri ini. Keren banget nih kawan. Bisa, selamatkan dirimu. Cepat. Kemudian di film keduanya yang dirilis pada tahun 1977 lewat sebuah film laga aksi yang berjudul Cakar Maut. Nah, setelah film Cakar Maut tersebut, kemudian Edi S. Yonatan ini beralih setir menjadi seorang penata laga di beberapa film-film laga di Indonesia. Sepanjang karirnya dalam berkiprah sebagai seorang penata laga perfilman Indonesia ya, ada beberapa film yang cukup booming ya yang telah beliau
diciptakan untuk scan penataan laga tersebut. Di antaranya ada film yang berjudul Saur Sepuh yang kelima yang diperankan oleh Pendi Pradana. Dan kemudian ada beberapa sinetron laga juga yang beliau tangani lewat penataan laga tersebut, yaitu di antaranya ada Tutur Tinular yang diproduksi pada tahun 1997 yang kala itu tayang di Antv. Beliau merupakan salah satu campur tangan dari penataan laga di film serial laga tersebut nih kawan. Film Tutur Tinular sendiri diperankan oleh Anto Wijaya dan sederetan aktor maupun aktris ternama lainnya di kala itu. Wow, keren. Selain berkecimpung di penata laga, beliau juga ternyata sebagai seorang penulis atau skenario di beberapa film-filmnya. Bahkan di antara sepanjang penulisannya dalam film laga tersebut, ada salah satu film laga aksi modern yang berjudul Maco 2 yang kala itu diperankan oleh aktor laga senior seperti Berry Prima, Yosef Hungan, dan juga Mansur Syahdan. Kiprah beliau di dunia layar lebar ini bisa dibilang sebagai seorang legendaris dunia perfilman di Indonesia nih kawan. Dan bahkan kita sebagai penikmat atau pecinta film-film Indonesia klasik tentunya sangat mengapresiasi dan sangat menghargai atas karya-karya beliau berkecimpung di dunia perfilman layar lebar di Indonesia. Dan bahkan hingga saat ini dunia perfilman laga aksi ini kian mulai berkembang kembali lewat peran aktor muda seperti Iko Uwais, Joe Taslim, dan lain sebagainya untuk memperkenalkan diri bahwa Indonesia punya film-film laga aksi yang sangat berkualitas. Wow! Buat kalian para penikmat atau pecinta film-film laga klasik di Indonesia tentunya sangat mengenal betul dengan sosok seorang Edi S. Yonatan. Kiprahnya dalam berperan di film-film yang beliau perankan ini tak lain banyak sekali beliau berperan sebagai seorang antagonis villain atau sebagai seorang penjahat dalam film-film yang beliau perankan. Minim sekali untuk berperan sebagai protagonis, dan bahkan salah satu film yang berjudul Cakar Maut beliau menjadi peran utama dalam film laga tersebut. Selamat, Edi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Halo, Edi. Beliau dalam sebagai seorang penata laga diantaranya ada film Tarsan Penunggu Harta Karun, kemudian Raja Wali dari Utara, terus ada Jampang 2, Jakatuak, Pedang Ulung, kemudian ada Sirawing yang ketiga dengan episodenya Jurus Dewa Kobra, dan juga ada film Si Maco yang diproduksi pada tahun 1995. Semua kategori film laga tersebut booming pada masanya yang ditangani oleh seorang Edi S. Yonatan sebagai penata laga terbaik setelah Sutrisno Wijaya. Nah, sepanjang perjalanan hidupnya, Edi S. Yonatan ini sangat berperan penting sekali di dunia perindustrian perfilman laga klasik di Indonesia, bahkan hingga memasuki awal era-era milenium atau tahun 2000-an. Namun sayang, seorang maestro atau Edi S. Yonatan ini telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 26 Maret 2021 kemarin. Walaupun beliau kini telah tiada, namun kami sebagai para penikmat atau pecinta film-film Indonesia, khususnya yang bergenre laga atau aksi perfilman laga Indonesia ini, tentunya sangat mengenang sekali akan peran-peran beliau dan bahkan karya-karya beliau hingga saat ini. Oke, di video selanjutnya gue akan tampilin beberapa list atau catatan filmografi yang pernah beliau perankan di beberapa film-film beliau. Yuk kita simak video selengkapnya. Cak.
Yaps, Edi S. Yonatan memulai debutnya di dunia perfilman Indonesia sebagai seorang aktor yaitu pada tahun 1972 lewat sebuah film yang berjudul Tangan Besi. Kemudian pada tahun 1973 ada Tendangan Maut, dan 1 tahun kemudian di 1974 ada Dasar Rejeki. Lanjut di tahun 1977 ada Cakar Maut, yang mana di film tersebut beliau merupakan sebagai seorang pemeran utama dalam film tersebut. Kemudian pada tahun 1978 ada Jurus Maut, dan dilanjut di 1981 ada Membakar Matahari, merupakan film pertamanya yang beradu akting bersama aktor laga Berry Prima dan juga Jus Rudy. Lanjut ada film Serbuan Halilintar ya, yaitu diproduksi pada tahun 1982, dan juga ada Perempuan Bergairah serta Hukum Karma pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 1983 ada film Midah Perawan Buronan, dan juga ada film Bergola Ijo. Kemudian pada tahun 1984 ada film Noda X, dan di tahun 1985 ada film Darah Perjaka dan juga Carok. Kemudian pada tahun 1989 ada film Menumpas Petualang Cinta yang diperankan oleh Erik Sumadinata dan juga Yurike Prastika. Dan di tahun ini juga ada Gerbang Keadilan. Kemudian pada tahun 1990 ada Tarsan Penunggu Harta Karun, Raja Wali dari Utara, film Jampang yang kedua, dan juga Jaka Tua. Dan kemudian pada tahun 1993 ada film Pedang Ulung, kemudian Sirawing yang ketiga, dan juga Jurus Dewa Kobra. Dan dilanjut di tahun 1995 ada film Maco yang kedua. Nah, di film Maco ini adalah film terakhir beliau dalam menjadi seorang aktor. Selebihnya di tahun-tahun berikutnya beliau berkecimpung sebagai seorang penata laga dan juga sebagai seorang penulis skenario. Oke kawan-kawan, gimana nih pendapat kalian tentang seorang aktor yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye.